Gurita adalah hewan moluska dari kelas Cephalopoda dengan terumbu karang di samudera sebagai habitat utama. Gurita terdiri dari 289 spesies yang mencakup sepertiga dari total spesies kelas Cephalopoda. Gurita dalam bahasa Inggris disebut octopus, yang sering hanya mengacu pada hewan dari jenis octopus. Gurita memiliki 8 lengan dengan alat penghisap berupa bulatan-bulatan cekung pada lengan yang digunakan untuk bergerak di dasar laut dan menangkap mangsa. Lengan gurita merupakan struktur hidrostat muskuler yang hampir seluruhnya terdiri dari lapisan otot tanpa tulang atau tulang rangka luar. Tidak seperti hewan cephalopoda lainnya, sebagian besar gurita dari subordo Incirata mempunyai tubuh yang terdiri dari otot dan tanpa tulang rangka dalam. Gurita tidak memiliki cangkang sebagai pelindung di bagian luar seperti halnya Nautilus dan tidak memiliki cangkang di dalam atau tulang seperti sotong dan cumi-cumi. Paruh adalah bagian terkeras dari tubuh gurita yang digunakan sebagai rahang untuk membunuh mangsa dan menggigitnya menjadi bagian-bagian kecil. Tubuh yang sangat fleksibel memungkinkan gurita untuk menyelipkan diri pada celah batuan yang sangat sempit di dasar laut, terutama sewaktu melarikan diri dari ikan pemangsa seperti belut laut murai. Gurita yang kurang dikenal orang dari subordo Cirata memiliki 2 buah sirip dan cangkang dalam hingga mampu untuk menyelip ke dalam ruangan sempit menjadi berkurang. Gurita mempunyai masa hidup yang relatif singkat dan beberapa spesies hanya hidup selama 6 bulan. Gurita jantan hanya hidup beberapa bulan setelah kawin, dan gurita betina mati tidak lama setelah bertelur. Kematian disebabkan kelalaian gurita untuk makan sehingga sekitar 1 bulan sewaktu menjaga telur-telur yang belum menetas. Selubung bagian perut tubuh gurita disebut mantel yang terbuat dari otot dan terlihat seperti kantung. Gurita memiliki 3 buah jantung yang terdiri dari 2 buah jantung untuk memompa darah ke 2 buah ingsan dan sebuah jantung untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Darah gurita mengandung protein hemosianin yang kaya dengan tembaga untuk mengangkut oksigen. Dibandingkan dengan hemoglobin yang kaya dengan zat besi, hemosianin kurang efisien dalam mengangkut oksigen. Gurita bernapas dengan menyedot air ke dalam rongga mantel melalui kedua buah ingsan dan disembunyikan keluar melalui tabung sifon. Gurita memiliki ingsan dengan pembagian yang sangat halus sehingga tidak berasal dari pertumbuhan tubuh bagian luar atau bagian dalam yang mengalami vaskularisasi. Gurita sangat cerdas dan kemungkinan merupakan hewan paling cerdas di antara semua hewan invertebrata. Kecerdasan gurita sering menjadi bahan perdebatan di kalangan ahli biologi. Gurita mempunyai sistem saraf yang sangat kompleks dengan sebagian saja yang terlokalisasi di bagian otak. 2/3 dari sel saraf terdapat pada tali saraf yang ada di 8 lengan gurita. Lengan gurita bisa melakukan berbagai jenis gerakan refleks yang rumit, dipicu oleh 3 tahapan sistem saraf yang berbeda-beda. Beberapa jenis gurita seperti gurita penyamar bisa menggerakkan lengan-lengannya untuk meniru gerakan hewan laut yang lain. Pada percobaan di laboratorium, gurita dapat mudah diajar untuk membedakan berbagai bentuk dan pola. Gurita juga bisa membuka tutup stoples dengan belajar dari melihat saja.
walaupun penemuan ini sering dipertentangkan berdasarkan berbagai alasan. Gurita biasanya memiliki 3 mekanisme pertahanan diri, yaitu kantong tinta, kamuflase, dan memutuskan lengan. Gurita berwarna abu-abu pucat atau putih, tetapi warna kulit bisa diubah sesuai dengan warna dan pola lingkungan sekitar dengan maksud melakukan kamuflase atau penyamaran. Pada kulit gurita terdapat kromatofora berupa lapisan kantung-kantung pewarna yang lentur dan bisa mengubah warna. Kromatofora berisi pigmen berwarna kuning, orange, merah, coklat, atau hitam. Kemampuan berganti warna digunakan gurita untuk berkomunikasi atau memperingatkan gurita lain. Beberapa spesies gurita dapat memutuskan lengannya sendiri, ototomi, mirip cicak, dan beberapa spesies kadal yang memutuskan ekor sewaktu melarikan diri. Lengan gurita yang sedang merangkak juga berfungsi sebagai pengalih perhatian bagi calon pemangsa dan berguna pada saat kawin. Beberapa spesies gurita seperti gurita penyamar memiliki sistem pertahanan keempat berupa kemampuan meniru bentuk hewan laut berbahaya seperti lembu dan belut berkat tubuh yang lentur dipadukan dengan kemampuan berganti warna. Gurita memiliki penglihatan yang baik. Pupil gurita berbentuk seperti lubang celengan sehingga dikhawatirkan menderita kelainan refraksi berupa astigmat, tetapi ternyata tidak jadi masalah bagi gurita yang berburu dengan penerangan yang kurang. Mata gurita bisa membedakan polarisasi cahaya, tetapi sepertinya buta warna. Gurita bergerak dengan cara merangkak atau berenang. Gurita cukup merangkak ditambah sedikit berenang jika ingin bergerak secara perlahan, dan hanya berenang jika ingin bergerak cepat-cepat. Gurita bisa bergerak cepat sekali sewaktu sedang lapar atau sewaktu dalam bahaya. Kadar oksigen dalam darah diperkirakan hanya sekitar 4%, sehingga gurita mempunyai stamina rendah yang akibatnya merugikan kehidupan gurita di alam bebas. Gurita merangkak dengan setiap lengan yang dimiliki dan sering menggerakkan beberapa lengan secara sekaligus waktu bergerak pada permukaan yang padat sambil sekaligus menyangga bagian badan. Gurita berenang dengan semburan air seperti mesin jet yang berasal dari hasil kontraksi bagian mantel, sedangkan arah semburan air diatur dengan menggunakan tabung sifon. Gurita sering ditangkap untuk digunakan sebagai bahan makanan, dipelihara di akuarium sebagai spesimen yang dipertontonkan, atau dipelihara sebagai hewan peliharaan. Sebagian spesies gurita merupakan makanan bagi penduduk sejumlah negara di dunia. Lengan dan berbagai bagian tubuh gurita bisa menjadi berbagai macam variasi makanan. Gurita bisa dijadikan hewan peliharaan walaupun sulit untuk menjaganya agar tidak kabur. Gurita merupakan hewan cerdas dan memiliki kemampuan memecahkan masalah sehingga sering dilaporkan melarikan diri dari akuarium yang tertutup rapat. Gurita adalah hewan yang sangat kuat bila dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Gurita yang dipelihara sebagai hewan peliharaan bisa membuka katup tutup akuarium dan bertahan hidup cukup lama di luar air sebelum masuk ke akuarium di dekatnya dan menyantap ikan-ikan yang ada di dalamnya. Gurita juga bisa menangkap dan memangsa beberapa spesies ikan hiu. Gurita jantan bereproduksi dengan meletakkan kantong spermatofora ke dalam rongga mantel gurita betina menggunakan lengan istimewa yang disebut hectocotylus. Lengan kanan ketiga biasanya menjadi hectocotylus. Pada beberapa spesies, gurita betina bisa menjaga sperma agar tetap hidup sampai telur menjadi matang. Setelah dibuahi, gurita betina bisa bertelur hingga sekitar 200.000 butir. Jumlah telur gurita bisa berbeda-beda tergantung pada masing-masing individu, familia, genus, atau spesies.
Gurita betina mengandung kumpulan telur berbentuk kapsul yang membentuk untaian di langit-langit sarang. Setelah telur menetas, larva gurita untuk sementara waktu melayang bersama kawanan plankton sambil memangsa pakan berupa kopepod, larva kepiting dan larva bintang laut sampai cukup besar dan berat untuk berada di dasar laut. Beberapa spesies gurita dengan habitat di laut dalam tidak perlu melewati siklus melayang bersama kawanan plankton. Periode sebagai larva merupakan saat penuh bahaya karena larva gurita mudah dimangsa pemangsa plankton sewaktu menjadi bagian dari kawanan plankton. Gurita bisa merasakan variasi tekstur pada benda yang disentuh, tetapi tidak bisa memadukan informasi untuk menerka bentuk benda yang disentuh.